Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rahmadani Atira Harjo dengan nomor NIK 01060123 Di sini saya akan membahas tentang proposal pengembangan potensi ekonomi di Sumatera Selatan. Sebelumnya saya akan mengenalkan tentang Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian selatan Pulau Sumatera. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan dan 8.550.000 orang tinggal di sana pada tahun 2021. Geografis Sumatera Selatan berbatasan dengan Jambi di sebelah utara, Kepulauan Bangka Belitung di sebelah timur, Lampung di sebelah selatan, dan Bengkulu di sebelah barat. Sumber daya alam seperti gas, alam, minyak bumi, batu bara sangat melimpah di wilayah ini. Selain itu, Sumatera Selatan memiliki banyak potensi pertanian seperti kelapa sawit, karet, padi, kopi, dan lainnya. Di sini kita melihat indeks pembangunan manusia Sumatera Selatan 2022 ya. 2021 sampai dengan 2022. Bisa dilihat bahwa IPM Sumsel itu hanya sekitar 70,9. Dan kemudian dimensi umur panjang dan hidup sehat di Sumatera Selatan atau umur harapan hidup itu 70 tahun, lumayan tinggi ya. Bisa juga dilihat harapan lama sekolah yaitu 12,5 tahun, yang mana berarti hal tersebut rata-rata penduduk masyarakat Sumatera Selatan dari kelas 1 SD sampai dengan tamat SMA. Lalu bisa dilihat juga dimensi standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sekitar 10 sampai 11 juta rupiah. Bisa dilihat juga di sini ada tertinggi itu di kota Palembang kategori IPM-nya ya, dengan 78 poin, sementara yang terendah berada di Kabupaten Pali, 64 poin. Kabupaten Pali adalah kabupaten paling baru di Sumatera Selatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Sumatera Selatan juga menyumbang PDB untuk dari hasil pengembangan dengan PDRP terbesar ketiga di Indonesia ya pada tahun 2001 dengan angka 97,93 triliun rupiah pada tahun 2021. Dan angka ini terus menaik setiap tahunnya. Bisa dilihat juga produksi tanaman perkebunan di Sumatera Selatan. Dari Himpunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, itu bisa dilihat bahwa tiap tahunnya untuk komoditas perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya mengalami peningkatan yang signifikan. Fokus utama proposal saya adalah pengembangan industri kerajinan tangan berbahan serat alam seperti bambu, eceng gondok, rotan yang melimpah di wilayah ini. Upaya ini bukan hanya sekedar inisiatif ekonomi, ini adalah langkah nyata menuju keberlanjutan dan pengelolaan limbah. Sumber daya alam yang kita miliki menjadi fondasi untuk membangun industri yang ramah lingkungan dan berdampak positif pada masyarakat setempat. Dalam merumuskan usulan ini, saya menekankan pentingnya pelatihan, workshop, dan dukungan penuh dari pemerintah. Kemitraan yang erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor kerajinan tangan secara menyeluruh. Analisis perbandingan dengan kota-kota lain akan saya munculkan setelah ini. Bisa dilihat ini adalah tabel jumlah industri per desa atau kelurahan menurut keberadaan dan jenis industri kecil mikro ya. Bisa dilihat untuk industri anyaman, Sumatera Selatan itu pada tahun 2014 memiliki 585, sementara 4 tahun kemudian pada tahun 2018 hanya memiliki 411, yang mana angka tersebut turun ya. Sumatera Selatan itu memiliki 3.289 desa dengan kekayaan alam yang melimpah termasuk bahan baku utama untuk industri anyaman seperti bambu, eceng gondok, dan rotan. Meskipun potensinya besar, berarti dari 411 industri tersebut hanya 12% dari jumlah desa yang memiliki industri anyaman. Fakta ini mencerminkan adanya penurunan yang signifikan di wilayah ini. Di sisi lain kita bisa melihat kota Yogyakarta dengan hanya 438 kelurahan atau desa menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan 50% dari desa-desa tersebut memiliki industri anyaman. Yogyakarta mampu mempertahankan tradisi anyaman dan mengintegrasikan dengan perkembangan pasar yang lebih luas. Di sini kita bisa melihat potensi ekspor untuk produk-produk anyaman ini. Berikut ini adalah tabel pada tahun 2022 pada laman website Trademap ya. Bisa kita lihat bahwa di sini ada yang menarik yaitu peluang defisit perdagangan Amerika Serikat dan Jerman terhadap kerajinan tangan Indonesia ataupun dunia. Meskipun Amerika Serikat memiliki pasar konsumen yang kuat pada tahun 2022, tapi impor kerajinan tangan masih menghasilkan defisit sekitar 821.758 USD. Hal yang serupa juga terjadi di Jerman, di mana impor kerajinan tangan ini masih menciptakan defisit atau peluang ya sekitar 135.877 USD. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk Indonesia memperkuat posisinya dalam menyediakan produk kerajinan tangan yang memenuhi standar kebutuhan pasar internasional. Dari data ekspor anyaman Indonesia yang dirilis pada website Trademap dan juga data tersebut diambil dari data BPS Indonesia, data produksi ekspor anyaman Indonesia pada tahun 2022 mencapai total 111.000
$805 saja, yang menjadi sorotan utama dalam melihat potensi pasar. Meskipun angka ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan potensi sektor ini, namun menandakan bahwa ada ruang signifikan untuk pertumbuhan. Ekspor anyaman Indonesia telah menunjukkan keunikannya dan daya tariknya, terutama dengan bahan baku seperti bambu, rotan, eceng gondok, dan menjadi daya tarik utama di pasar global. Ketika kita melihat rinci beberapa faktor yang mendukung peluang ini, banyak aspek yang dapat dimaksimalkan. Pertama-tama pentingnya untuk memahami tren pasar dan selera konsumen global. Kemudian juga dengan menggali keunikan dan nilai tambahan produk anyaman Indonesia, kita dapat menciptakan perbedaan yang kuat untuk mengatasi defisit yang ada atau peluang yang ada ya, memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya, inovasi dalam desain dan teknik produksi dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, industri, dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM juga menjadi kunci. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan juga fasilitas produksi dapat memperkuat daya saing industri kerajinan tangan ini. Selain itu, terciptanya ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini menjadi fondasi yang kokoh untuk ekspansi pasar internasional. Sekian dan terima kasih.